seterusnya tergantung kebutuhan. Nah, umumnya kapal gini adalah kapal general cargo. Oke, sampai sini ada. Kalau itu yang kemarin kita bicara, kalau ini adalah watertight dari double bottom ke atas sampai main deck, maka di double bottom sampai ke bottom kapal, ke dasar kapal, dia pasti watertight floor. Itu ya, kebayang ya. Oke, nah inilah penguat vertikal sama penguat horizontal segini. Nah, pasang pelat ini kemudian nanti disama. Kalau dari katalog pelat misalnya pelat lebarnya 3 kali 6 meter, lebar 3 meter, ini tidak boleh berada pada posisi profil untuk penyambungan. Nah, jadi nanti penyambungan pelatnya di mana, kasih tanda S di sini. Itu ya, baik yang melintang maupun yang memanjang. Jadi kalau di sini adalah panjang plat, itu kalau yang ke sini adalah lebar plat. Nah, itulah digunakan nanti. Nah, perhitungannya berapa mili dan seterusnya silakan dihitung berdasarkan apa namanya standar dari kelas. Oke, jadi dia bilang apakah nanti stringer namanya yang horizontal, kalau yang vertikal ditambahin stiffener, silakan. Pokoknya dua-duanya penguat aja, baik horizontal maupun vertikal. Nah, inilah construction member dari potongan sekat dengan menggunakan pelat biasa. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup? Baik. Nah, kalau yang ini adalah yang tipikal dari corrugated bulkhead. Ini sama, dia di sini ada twin deck. Jadi kalau ada twin deck, ini baik ini maupun ini, dia nih harus tutup mati. Tidak boleh ada yang menerobos ini. Oke, kalau nerobos bisa dinaikin ke atas. Nah, jadi yang corrugated tadi, dia sudah ada penguat stiffener sama persis. Nah, bentuknya begini nih, corrugation. Oke, jadi kayak model ya pelat kontainer yang bisa kita lihat di lapangan. Nah, inilah dengan yang kita sebut dengan corrugated bulkhead. Dua-duanya boleh dipakai. Kalau yang paling bagus ini, cuma harganya juga lebih mahal. Oke, ini umumnya biasanya bisa juga digunakan di kapal bulk carrier, umumnya begini dia nih, pakai corrugated ya. Karena tengahnya di sini kadang-kadang atau di kapal kontainer dia bisa jadi tempat orang jadi tangga gitu untuk naik ke atas. Kalau yang pakai rata, jadi kan tangganya nonjol. Kalau ini bisa diantaranya bisa dipasang apa namanya batang-batang apa namanya besi pejal gitu untuk orang naik ke atas. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Cukup? Baik, kalau cukup. Oke, jadi kalau misalnya kekuatan dari bucket itu tidak dicoba dengan menggunakan muatan. Taruh misalnya untuk ngetes itu dia pakai minyak dia isi atau cairan atau berupa barang untuk mengatasi kekuatan. Tidak perlu dites seperti itu. Itu nanti perhitungan kekuatan itu ada di atas kertas di simulasi. Oke, nanti kelas akan menghitung tebalnya pelat, stiffener, kemudian penguat-penguat lain yang digunakan itu dihitung di atas kertas. Kemudian mereka setuju atau tidak. Kalau mereka setuju, maka oke. Jadi tidak perlu dengan muatan. Gitu ya. Oke, kemudian kalau itu pengetesannya apa? Pengetesannya umumnya dia menggunakan hostess. Hostess itu kalau Bapak Ibu pernah lihat
jadi tes kebocoran, dia biasanya menggunakan alat semprot dengan sekian bar ATM tekanannya, itu ditembakkan ke sekeliling dari bulkhead tersebut untuk melihat kebocorannya ada atau tidak. Oke. Nah, kalau tidak bocor, selesai. Jadi kalau hostess tuh kayak ini, Pak. Kalau Bapak Ibu insya Allah punya kendaraan semua, sering nyuci di pencucian. Nah, biasanya modelnya seperti itu. Jadi nanti ada kompresor, kemudian ada semacam apa namanya, gun spraynya itu untuk nembakinnya, kemudian dengan sekian bar ATM ditembakkan ke sekeliling itu. Nah, kalau dia tidak mengalami kebocoran, tidak terlihat kebocoran di sebelah apa namanya watertight tersebut, maka dinyatakan aman. Nih, jadi dia itu contohnya ini, hostessnya ini. Jadi dengan tes itu. Tapi kalau misalnya dengan muatan di situ tidak, kekuatan itunya dihitungnya biasanya berdasarkan hitungan di atas kertas untuk membuktikan bahwa itu cukup, baik dari sisi penggunaan stiffener, stringer, pelat yang dipakai, ketebalannya cukup. Nah, untuk menyatakan kecukupan bahwa itu cukup bagus, berarti kan di pengelasan. Biasanya tukang lasnya itu kan sudah punya masing-masing certified, artinya tukang las yang 5G, 4G, 3G, dan seterusnya, itu dinyatakan lolos oleh kelas bahwa mereka punya kompetensi yang cukup untuk melaksanakan pengelasan. Berarti kekuatan di atas kertas sudah, pengelasannya berdasarkan tukang las yaitu certified, kemudian pemilihan elektrodanya, kemudian pemilihan alat las dan seterusnya, itu cukup. Kemudian ada nanti QC, mungkin dia cek hasil pengelasannya ada crack atau tidak, ada porosity atau tidak, mungkin akan dites dengan NDT selain yang host test. NDT itu non-destructive test, misalnya dengan zat penetran, kemudian juga dia gunakan apa namanya partikel dari magnet partikel untuk melihat tadi porosity, ada crack atau tidak dari hasil pengelasan. Nah, kalau itu semua tes dilaksanakan terakhir dengan host test, maka watertight bulkhead tersebut dinyatakan aman dan di-approve oleh kelas. Mungkin juga dengan di kapal yang mempunyai otoritas di dalam apa namanya memberikan approval terhadap hasil konstruksi yang dibangun pada kapal di galangan. Oke, saya lanjut. Cukup? Cukup ya? Oke, ini gambarnya nih. Jadi dia tipenya melekuk-melekuk begini. Biasa di ruang muat ya. Nah, inilah yang disebut dengan corrugated bulkhead. Tipenya sama-sama watertight. Ada pertanyaan? Cukup. Cukup ya. Oke, kita lanjut. Kemudian kalau bulkhead itu sudah kita tahu, fungsinya sudah tahu, misalnya seperti ini. Ini ada gambar. Kalau menurut kelas, minimal berapa sekat dipasang di kapal, taruh tadi 8. Nah, kemudian kita menghitung flow de blank atau panjang genangan yang kita inginkan. Artinya, kalau misalnya saya punya 2 kompartemen, kalau bocor tidak boleh tenggelam. Nah, syaratnya tenggelam kapal itu, kapan kapal dinyatakan tenggelam? Kalau garis air mencapai margin line. Jadi ada garis maya namanya margin line. Di mana posisi margin line? Posisi margin line itu tingginya 76 mm dari dek kapal. Jadi dari dek kapal 76 mm ke bawah, itulah garis margin line. Nah, garis air tersebut kalau menyentuh garis air, kalau menyentuh margin line, maka kapal dinyatakan tenggelam. Karena kalau sudah ketemu margin line garis air,
Berarti kalau ada gelombang sedikit aja, dia sudah masuk ke dalam main deck dari atas. Jadi sama aja udah ketutup main deck dengan air, kayak gitu kan. Nah, pada beberapa kapal, misalnya kapal perang, kapal ini dan yang lain, dia minta misalnya kapal saya kalau tergenang air, dia misalnya minta 5 kompartemen, tidak, kalau bocor, mungkin kena bom, kena apa, tidak boleh tenggelam. Nah, bisa kita hitung berapa volumenya di kompartemen ABCD sampai dengan sekian, volumenya berapa, beratnya berapa. Bapak Ibu buka di gambar hidrostatik, di sana nanti ada keterangan tentang TPC, ton per sentimeter. Kalau satu kompartemen bocor misalnya, dia kemasukan air 1000 meter kubik misalnya volumenya. Kemudian dengan kalau dia di air laut, beratnya itu 1,025, maka kalau 1000 itu berarti dia 1025 ton. Ini yang satu kompartemen. Nah, pertanyaannya, dengan 1025 ton itu berapa senti garis airnya turun? Misalnya di TPC nanti ada ton per sentimeter. Nah, kalau dari sana bisa kelihatan misalnya 1 senti itu misalnya nih 100 ton. Jadi 1 senti dia turun atau naik garis air 1 senti, maka dia harus diberikan, dimasukkan atau dikeluarkan beban sebesar 100 ton. Nah, kalau 100 ton 1 senti, kalau tadi 1025 ton misalnya, berarti dia naik atau turun sebesar 10 senti. Nah, pertanyaannya, dari garis air menuju margin line berapa senti? Misalnya nih 200 senti atau 2 meter. Maka dia tinggal 190 untuk satu kompartemen. Kalau 10 kompartemen bocor, kalau berat itunya sama-sama 10 cm, berarti kan turun 100 cm. Dan seterusnya, sehingga sampai berapa kompartemen yang bocor yang diinginkan, itu bisa dihitung dengan menggunakan perhitungan floodable length, kemudian lihat gambar hidrostatik untuk melihat ton per sentimeter kapal atau TPC pada garis air yang bersangkutan. Jadi TPC pada garis air 5 meter dengan 6 meter dengan 7 meter itu TPC-nya beda-beda. Karena TPC itu dihitung berdasarkan penampang dari kapal. Sampai sini cukup? Ada pertanyaan? Cukup? Oke. Ada orangnya ada, Dok? Ada. Siapa? Oh, ada, oke. Ngerti ya? Ya, Pak. Cukup? Oke, kalau cukup. Oke, kalau cukup saya lanjut ke pilar. Jadi pilar itu adalah salah satu member konstruksi, dia adalah fungsinya untuk penopang. Jadi ada struktur kapal, biasanya dia itu yang horizontal, yang akan ditopang, bukan yang vertikal. Nah, pilar itu masuk ke yang vertikal. Jadi kalau nanti Bapak Ibu merancang kapal terlalu lebar jaraknya, terlalu panjang antara satu lebar kapal gitu, maka dia ditopang oleh pilar. Boleh nggak pakai pilar? Boleh. Nah, asal nantinya kalau misalnya selebar badan kapal nggak mau pakai pilar, bisa. Berarti nanti deck itunya diperbesar. Apakah deck beamnya itu dibesar, yang transverse dibesarkan sehingga nanti kekuatannya oke, cukup. Nah, kalau tidak, biasanya kalau di atas deck
ada beban lain, kan beban itu ada beban konstruksi, ada juga beban muatan atau beban lain. Atau misalnya di atas, kalau di kamar mesin tuh ada second deck, biasanya isinya deck itu mesin-mesin bantu. Nah, itu juga beban. Atau dia muatan tadi, seperti kapal general cargo ada second deck, berarti kan ada beban. Nah, yang ditakutkan adalah terjadi melendut. Oke, karena ada faktor beban dari konstruksi tersebut, kemudian ada beban dari muatan atau barang lain, sehingga nanti konstruksinya itu melendut, tidak kuat. Kemungkinan bisa mengalami patah atau kegagalan konstruksi. Nah, supaya itu tidak terjadi, maka nanti akan dipasang pilar. Gitu ya. Kalau nggak mau pasang pilar, gedein aja. Sama kalau Bapak Ibu lihat gini, jalan tol itu yang layang itu bisa kita jarangin, apa namanya, bukan jarangin, kita buat jauh penopangnya, gitu ya. Jarak antara satu dengan yang lain panjang gitu. Berarti nanti batang penopangnya itu besar profilnya, termasuk batang itu yang menyambung antara penopang dengan penopang. Nah, tapi kalau Bapak Ibu mau memperkecil besaran, maka jarak antar penopang itu Bapak kecilin. Bisa. Jadi tergantung nanti kebutuhan. Mana yang kita mau ambil? Kita mau besarkan tapi jaraknya panjang, atau kita mau rapatkan tapi ukurannya kecil-kecil. Nah, sama dengan itu sebenarnya prinsipnya. Supaya tidak terjadi lendutan, dia bisa menahan beban yang harus akomodir, maka digunakanlah pilar. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup? Oke, penempatan pilar itu biasanya dia sesuai dengan frame space kapal. Nah, jadi jarak pilar itu mungkin bisa mengambil jarak antar apa namanya W-frame. Jadi W-frame itu jaraknya misalnya 3 meter. Nah, biasanya pilar itu di posisi itu. Tetapi diletakkannya harus di atas frame. Tidak boleh di tempat lain. Oke. Nah, pilar tersebut juga bisa menggunakan apakah yang berbentuk kotak, apakah berbentuk tubular yang bulat, apakah dia pejal, PC semua, atau dia ada rongga di dalam, tidak masalah, itu silakan dipilih mana yang terbaik, itu. Cuma kalau untuk supaya apa namanya orang itu enak ergonominya dalam mengerjakan sesuatu atau berlalu lalang, terutama di kamar mesin, maka umumnya pilar itu berbentuk bulat. Gitu ya. Oke, kalau sudah ada pilihan berarti mau bulat, mau kotak, mau heksagonal, silakan diatur. Yang kedua, dia harus diletakkan di frame. Syukur-syukur harusnya, terutama di bagian dasar, menghitung tergantung beban juga, dia itu harus disupporting baik dengan center girder atau side girder. Jadi pilar itu harus diteruskan sampai ke dasar kapal. Oke, ntar kita lihat gambarnya. Oke, saya lanjut. Nah, jadi yang lain itu apa namanya? Jaraknya sudah, bentuk sudah, kemudian pemasangan pilar di kapal itu tidak boleh directly pipa, misalnya pipa itu dilas ke deck kapal atau di double bottom kapal di tank top, itu nggak boleh langsung. Biasanya dia ada penambahan plat. Nah, penambahan plat itu biasanya kita sebut dengan doubling plate. Gitu ya. Nah, jadi nanti di las di situ di atas doubling plate persis seperti plat bilga kemarin. Jadi tidak boleh langsung ke bodi kapal. Jadi kalau nanti kerusakan tidak merusak plat asli kapal. Kemudian di bagian bawah dan atas itu dipasang di bracket. Di beberapa dalam lingkaran itu dipasang beberapa bracket supaya apa namanya pilar itu tidak goyah gitu kalau ada pembebanan. Nah, kalau mau lihat
Ada bracketnya di mana kalau pernah lihat lampu jalan, biasanya di bagian bawah tuh dipasang bracket atau segitiga untuk menambah kekuatan dari pilar tersebut. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Baik. Ini untuk buckling tadi sudah, makanya dia dipasang apa namanya bracket. Oke. Nah, ini tipikalnya nih. Ada yang tubular, yang bulat, ada yang kotak, itu ya. Ada juga nanti yang heksagonal, oktagonal, ada yang berbentuk holo, macam-macam. Silakan Bapak Ibu pilih. Nah, ini yang ini tadi tuh ada tambahan pelat tuh. Gitu ya. Kalau ini pilar, ada tambahan pelat, kemudian nanti dipasang bracket di sekeliling kayak ini nih. Ini bracket nih. Kayak di lampu jalan. Oke. Jadi kalau ini tank top ada penambahan apa? Pelat gitu, pasang bracket, ini pilarnya. Nah, ini biasanya dia nyambungnya ke girder atau di intercostal girder. Silakan. Jadi jangan dia di tengah sendirian, nggak boleh. Nanti pelat kalau ini di tank top, pelatnya bisa jebol nih, karena menampung beban dari atas. Nah, hitungannya aturannya ini, itu ya. Jadi kalau ini lihat hitungannya D-nya berapa dari sini, apa 300 mili, apa di bawah 300 mili. The well thickness of tubular pillar which may expected by the damage during loading and unloading operation is not to be less than bla 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 sekian. Ini rumus perhitungannya teknis, harusnya sudah dihitung untuk kapalnya masing-masing. Ini sudah, ini sudah. Nah, seperti ini. Jadi dia ada tambahan insert plate namanya nih. Jadi kalau ini plat deck, plat inner bottom plate dan yang lain, dia tidak boleh langsung masuk di sini. Tapi dia, kalau saya bilang namanya doubling plate. Kalau ini namanya insert plate, whatever lah gitu. Nah, jadi nanti mudah-mudahan di sini kalau tidak ada intercostal side girder atau center girder, maka pasangin stiffener untuk penambahan penguatan ke bagian bawah. Oke, saya lanjut. Ada pertanyaan? Cukup. Baik. Nah, ini kurang lebih gini. Jadi ini kalau floor, dia ada penguat ke bawah nih. Nah, ini adalah apa namanya bracket. Tuh. Ini ada insert plate naik ke atas. Ini sambungannya. Nah, ini cerita penyambungannya gini. Jadi dia ada lebar bersih dan juga ada lebar apa namanya ketebalan dari plat. Dan ini misalnya kalau ini lebar 1, ini lebar 2 yang di luar. Nah, ketebalan platnya itulah yang akan menjadi tebal dari pilar tersebut. Nah, data ini sudah ada di kelas nih. Tinggal Bapak Ibu ambil untuk kekuatan sekian di bawah 300 atau di bawah 300 mili tadi, maka ini bisa digunakan di kapal. Ada pertanyaan? Cukup? Alhamdulillah. Oke, jadi jaraknya tadi sama kurang lebih jarak bentang itu hampir sama dengan jarak bentang di rumah. Kalau Bapak Ibu lihat, kalau Bapak pasang pondasi di rumah, itu biasanya tidak 3 meteran. Tapi kalau lebih dari itu, maka harus ada penguatan yang besar. Jadi pilarnya apa? Untuk transversnya, geladaknya itu harus besar. Oke, jadi sebenarnya pilar itu juga ada di kapal, tapi namanya tidak pilar. Misalnya dia pembatas ruangan di kamar, itu juga bisa menjadi pilar. Itu ya, diasumsikan bisa seperti pilar. Oke, jadi bisa karena dia banyak, apa kalau bahasa Indonesia berjejer gitu, sehingga karena kecil menjadi penopang untuk deck yang di atas. Oke. Nah, ini seperti ini nih. Jadi ada penguatan ditaruh di atas itu. Oke, nah ini itu kan pilar ya.
Ini ada gambar, ini nomor 6 pilar nih. Nah, jadi karena terlalu panjang misalnya dari sini ke sini terlalu lebar, maka di tengah dipasang pilar. Kalau ini ruang mesin misalnya, ini mesin nih. Nah, supaya tidak ganggu mesin dan juga ini tidak melendut ke bawah, maka dipasang pilar untuk apa namanya memperkecil apa namanya profil atau deck apa namanya deck beam yang transverse maupun longitudinal, maka dipasang ini pilar. Jadi dia topang di sini jaraknya sekian, tetapi ruangan ini bisa blong gitu tanda kasarnya, bisa lebih terbuka sehingga orang operasikan mesin, penempatan mesin dan peralatan itu akan lebih baik dan mudah. Nah ini kalau contoh di ruang mesin. Oke, saya lanjut. Nah, kalau ini tipikalnya kapal feri. Karena biasanya ini adalah kardek nih, yang besar-besar. Kalau di atas ini dipasang pilar lagi, karena truk itu atau bis nggak mungkin muter-muter, karena akan terhalang oleh pilar. Nah, supaya tidak apa namanya, tidak membuat jadi sulit, coba kita lihat. Ini ditopang dengan pilar karena di sini tidak ada kepentingan apa-apa nih. Apa namanya? Tidak ada. Jadi kalau kardek ini kan mobil-mobil yang besar, truk dan bis itu akan masuk sini. Nah, dia akan kecil nih, decknya nih. Jadi deck transversnya nih kecil dia, tapi ditopang supaya nanti kalau ada muatan berupa truk bis tadi dan apa namanya nih konstruksi berat konstruksi tersebut bisa dihandle, bisa diakomodir dengan penambahan dari pilar. Tapi kalau tidak pasang pilar, maka besarnya akan begini. Oke. Nah, penempatannya kalau ada intercostal side girder, pasang di sini. Biar dia terus ke bawah. Kalau tidak, minimal dipasang di sini. Nah, karena ini besar, bisa menampung mungkin ini passenger deck atau ini ruang ABK sudah tidak terlalu besar apa namanya bebannya, maka di sini bisa ditaruh ini. Tapi ini diperbesar dulu untuk bisa menyangga berat ini dan berat yang lainnya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau memperkecil ini, pasangin sebanyak mungkin penopang. Tapi kalau tidak, boleh dengan jarak bentang sekian, ukurannya jadi sekian. Nah, mana yang akan dilaksanakan? Nah, karena ini butuh operasional supaya smooth, supaya bagus, karena ini banyak kendaraan masuk, maka tidak dimungkinkan pemasangan pilar, karena akan mengganggu operasi. Oke, nah ini ruang mesin, kalau ini mesin, mungkin di sini akan dipasang pilar nih. Jadi supaya tidak ganggu, tapi bisa menopang apa ininya, apa namanya, apa namanya, horizontal deck beam gitu, misalnya deck beam ini, oke, ini transverse beam atau deck, bisa yang kecil bisa yang besar. Nah ini tergantung nanti penggunaannya. Oke, intinya kalau Bapak Ibu mau pakai pilar bisa ngecilkan. Tapi kalau tidak, besarkan pakai di sini. Sampai situ oke? Ada pertanyaan? Cukup? Cukup. Oke, saya lanjut. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sudah menggambar di midship, ada pilar, misalnya ini frame nomor, misalnya nih, nomor 40. Berarti nanti ketika gambar bukaan, gambar profil, maka pilarnya harus kelihatan. Nih, ini saya pasang pilar, ini kan yang tadi nih, ini kardek nih. Berarti dia ada ini, ada apa namanya, ada penguatan pilar-pilar untuk supaya truk dan bis tadi bisa safety. Oke, kemudian kalau sudah digambar sesuai dengan midship, di nomor berapa keluar gambarnya, di sini keluar informasinya. Nanti Bapak Ibu tulis di informasi di sini.
pilar diameter 300 mili misalnya. Nah, berarti pilar yang dipakai di sini adalah ukuran 300 mili. Atau ada pilar yang berbentuk dimensi lain, Bapak kasih tahu. Pada frame sekian, ada pilar ukurannya berbeda sendiri. Nah, jadi nanti di lapangan orang baca gambar, itu sudah clear. Melihat gambar mid shape, oke. Menggambar profilnya juga oke. Nah, untuk gambar di atas deck, Bapak kasih gambar bulat nih. Misal ada profil, ada pilar nih. Berarti pilar di mana berdasarkan frame tadi dipasang di sini. Bapak bikin buletan di sini untuk memberikan informasi kepada petugas di lapangan atau engineer di lapangan. Oke, ini sama kapan dipasang pilar kasih tahu di sini. Nanti diinformasikan ke sini. Oke. Nah, yang terakhir watertight doors. Oke, masih ada waktu sekitar 10-15 menit. Jadi watertight doors itu digunakan, jadi filosofi dari watertight doors itu adalah supaya air tidak masuk ke satu tempat itu ke ke dalam kapal atau ke dalam kompartemen lain. Misalnya yang umum dipakai di watertight doors, kalau kita lihat kalau dia adanya di main deck atau ada yang bilang geladak cuaca, weather deck, atau deck kekuatan, whatever gitu. Pokoknya selama dia berinteraksi langsung dengan gelombang yang kurang lebih akan masuk ke atas deck, maka seluruh pintu yang ada di atas main deck menggunakan watertight doors. Jadi watertight doors itu tidak boleh dipasang langsung bersentuhan dengan plat deck. Dia biasanya ada tinggi itunya sekitar 30 sentian gitu. Dia itu harus ada tinggi. Baru dari situ dia pasang watertight doors. Oke. Sampai sini yang tanya? Cukup? Tanya Pak, Ya silakan Pak. watertight door itu kalau benaman pengaruh nggak Pak? Benaman apa Pak maksudnya? Misalnya kalau kapalnya ada kena air ombak masuk gitu, terbenam sedikit, dia masuk nggak tuh ke dalam ruangan Pak? Kan harusnya di samping kapal, di sisi kapal tuh Pak, watertight doors sudah langsung dipasang di itu Pak. Di mana dengan plat deck, dia harus di atas. Seperti sama dengan Palka, dia kan ada ambangnya tuh 600 mili. Kalau dia juga ada ambangnya nih, tidak langsung boleh bersentuhan langsung dengan plat deck. Kemudian kalau nanti air masuk ke dalam itu karena gelombang besar dan yang lain, nah harusnya dia dengan perlengkapan seal itu bisa nanti ditutup sehingga air tidak masuk ke dalam kapal. Kurang lebih gitu, Pak. Ya Pak. Maaf Pak, tanya Pak, boleh? Boleh, Pak. Mohon maaf Pak, mungkin yang biasa ini agak sedikit beda sih Pak. Mohon maaf sebelumnya Pak, tapi fungsinya sama sih. Yang di daerah Geladak biasa disebut, mohon maaf Pak, weather tight door. Jadi geladak sampai ke atas, tapi yang untuk watertight biasa yang kalau biasa kami temui itu yang di bawah di below deck Pak. Artinya untuk area engine room dan kompartemen lain di area di bawah main deck Pak. Oke. Ya, maksud saya bedanya weather sama watertight itu kalau weather tight itu memang seperti tadi Pak, regulasinya ada memang minimum 600, tapi kalau watertight itu dia 300 kalau untuk area below deck itu 300 di atas deck plat Pak. Ya. Itu yang mohon maaf Pak, itu mungkin yang saya dapatkan Pak. Oke. Mungkin ini Pak. Ya. Iya Pak. Intinya dua-duanya sama-sama watertight kan ya? Iya sih Pak. Ya. Atau? Ya, istilah penamaan mungkin Oke, kali Pak. siap. Oke, Bapak. Silakan dinamakan masing-masing.
Nah, biasanya yang itu yang kemudian nanti kalau Bapak Ibu lihat di Bosun Store di depan di Porpik sana, itu juga pakainya tipe pintu ini, gitu ya. Nah, kemudian tipe dari watertight door itu ada dua model. Ada yang model dengan biasa yang kita lihat tuh diputar, dilengkapi seal dan seterusnya. Yang kedua adalah dengan menggunakan apa namanya sliding door. Jadi dengan nanti dia juga bisa otomatis itu dengan bantuan dari hidrolik dia akan ditutup, gitu ya. Oke. Kemudian dia pemasangannya nanti sama dengan hostess pengecekannya. Jadi kalau disemprot nanti tidak bocor, tidak ini berarti clear, dia aman. Kalau tingginya dan seterusnya, tadi Pak Alan sudah bicara. Saya lanjut. Nah, ini yang tipikal dari sliding. Jadi nanti dengan bantuan hidrolik, dia nanti bisa masuk. Nah, di ruang mesin juga kalau nanti sekatnya dia lebih dari satu di ruang mesin, maka kemungkinan dia pasang itu. Jadi kalau Bapak Ibu pernah nonton kapal Titanic, pernah ada yang kejebak di dalam ruang mesin, itu pintunya ditutup. Nah, itu adalah ada water tight bulkhead di dalam ruang mesin sehingga akses masuk keluarnya itu dengan menggunakan watertight doors. Nah, ini yang tipikal yang biasa di lapangan. Sebenarnya hampir sama dengan yang pesawat. Cuma kalau pesawat tidak diputar dia, tarik tinggal dikunci. Mungkin kalau pesawat itu lebih ini lagi karena mungkin air tight door mungkin kalau pesawat karena dia harus tampak di dalam. Cuma saya nggak ini. Tapi kelihatannya pesawat harusnya lebih keras dibandingkan kalau dengan kapal laut. Nah, ini tipikalnya begini. Kalau yang ini tipikalnya begini kalau yang tipe sliding door. Antara itu cukup. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak, karena mau ada kuliah lagi jam 20.30 masih ada 10 menit dari sekarang. Ada pertanyaan? Cukup. Kalau file dibutuhkan nggak?